renungan firman Tuhan berjudul Selektif dalam Pergaulan. Terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, setiap orang pasti memiliki kebiasaan. Ada kebiasaan yang baik, tetapi ada juga kebiasaan yang buruk. Terkadang keadaan memaksa kita agar menghentikan salah satu kebiasaan buruk itu. Tampaknya ini sepele, namun kita tahu bahwa tidak mudah untuk melakoninya atau tidak mudah untuk menjalaninya. Karena kebiasaan adalah zona aman dan nyaman kita. Kita semua pasti sepakat bahwa meninggalkan zona itu bukanlah pekerjaan mudah. Rasul Paulus kembali mengingatkan warga jemaat Korintus untuk tidak berbuat dosa lagi. Peringatan ini masih terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Kali ini, tegurannya berhubungan langsung dengan kebiasaan warga jemaat Korintus pada waktu itu. Kebiasaan terbangun melalui pergaulan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Rasul Paulus hendak menasihati warga jemaat Korintus agar mereka cakap dalam memilih kawan bergaul. Tentu saja Rasul Paulus tidak sedang melarang warga jemaat untuk bergaul. Penekanannya adalah kewaspadaan dalam memilih kepada siapa harus bergaul. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, setiap kita, sadar tidak sadar, pastinya ada musuh kita yang selalu mengawasi kita, serta menunggu kita lengah. Bahkan si iblis selalu siap sedia melemparkan umpan untuk kita dapat terjebak di dalamnya. Sebagai umat tebusan Allah, kita harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati, serta siap siaga. Sebab perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya kita jangan jatuh oleh tipu daya si jahat. Dan prinsip tersebut juga berlaku dalam pergaulan. Artinya, sangat jelas bahwa kita harus menjadi teladan dalam pergaulan dengan masyarakat. Oleh karenanya kita wajib menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Dan untuk itu, setiap orang Kristen harus memperhatikan dua hal, yaitu pertama, dengan siapa kita bergaul, dan kedua, bagaimana cara kita bergaul. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ayat tersebut menekankan kepada setiap kita agar supaya dapat berdampak dan menjadi teladan bagi banyak orang serta menambah nilai bagi orang lain. Hal ini bukan berarti kita harus menjadi aneh bagi yang lain. Hidup kita tidak harus menjadi ekstrim, sehingga membuat orang lain risih bergaul dengan kita. Pada prinsipnya, di dalam Roma 12 ayat 2,
Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya ayat ini yaitu, sekalipun kita hidup di dalam dunia, kita tak boleh sama seperti dunia. Kita boleh menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik lagi. Walaupun atau sekalipun belum bisa sempurna, akan tetapi kita perlu serius dalam menjaga seluruh perilaku hidup di hadapan Tuhan dan sesama dan mengejar perkenanan Tuhan. Kesimpulan renungan pada kesempatan hari ini. Sekalipun kita hidup dalam dunia, kita tak boleh sama seperti dunia. Kita harus menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan, ajarkan kami agar tetap mau menjaga seluruh hidup kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga kami boleh menambah nilai bagi orang lain. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat